Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pertemuan hari ini. Pembahasan materi kita adalah tentang kejahatan komputer di masyarakat. Awali pertemuan ini, mari sama-sama berdoa. Bacakan Ibu Al-Quran Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, anak-anak semuanya, kita langsung saja. Seringkali kita mendengar adanya kejahatan di bidang komputer. Nah, apa sebenarnya kejahatan ini? Kejahatan ini biasa disebut segala akses ilegal atau secara tidak sah terhadap suatu transaksi data. Apa saja yang tanpa izin dilakukan di dunia komputer itu disebut dengan kejahatan di bidang komputer. Kemudian bentuk penyalahgunaan komputer untuk tujuan pribadi atau kelompok yang merugikan orang lain itu juga disebut dengan kejahatan komputer. Ini biasanya baik terjadi di komputer, kemudian yang sering kali kita dengar di dunia internet, yang sangat mudah terjadi penyalahgunaan komputer. Nah, apa saja jenis-jenis kejahatannya? Yang pertama ada namanya illegal access, ya, akses tanpa izin ke sistem komputer. Nah, ini terjadi illegal access ini adalah mereka tidak mendapatkan hak akses kemudian mengakses sistem komputer orang lain. Ini disebut dengan illegal access. Maksudnya ini banyak ya tujuannya, mendapatkan data komputer bisa saja yang bersifat merugikan. Yang sering kita dengar ini hacking. Nah, ini banyak sekali ya contohnya illegal access ini. Kemudian jenis kejahatan yang lain adalah illegal content atau konten yang tidak sah. Ini juga sering kita lihat di dunia maya. Konten-konten kejahatan ya, konten pencemaran nama baik, konten-konten porno, ini termasuk kejahatan di bidang komputer. Pertama banyak sekali ya, melanggar hukum, tidak etis, bisa mengganggu ketertiban. Kalau berita-berita bohong ini illegal content ya. Kemudian yang selanjutnya ada namanya pemalsuan data atau data forgery. Ini juga termasuk dalam jenis kejahatan komputer. Ini sering terjadi di penjualan misalnya ya, dunia penjualan online. Ini berbahaya. Dia tampilkan gambar yang bagus-bagus, tetapi ketika barangnya dibeli misalnya barangnya tidak sesuai di gambar. Ini termasuk kejahatan komputer. Biasanya ini pemalsuan data, atau dia ambil gambar orang lain, gambar barang orang lain, ya jual kembali. Ini juga termasuk dalam jenis kejahatan di dunia komputer yang sering terjadi di e-commerce ya. Kemudian ada namanya mata-mata atau espionage cyber. Ini kejahatan yang memanfaatkan komputer atau jaringan internet untuk kegiatan memata-matai pihak lain. Ini berbahaya juga ya. Ini biasanya untuk saingan bisnis. Ini banyak terjadi kejahatan ini. Apa kelemahan perusahaan lain ya, menggunakan komputer, menggunakan jaringan internet untuk memata-matai. Ini berbahaya. Kemudian ada namanya mencuri data atau data theft ya. Ini juga termasuk kejahatan komputer, banyak sekali jenisnya. Kemudian ada menyalahgunakan peralatan. Ini misalnya menjual komputer yang ilegal, ini berbahaya. Ini termasuk juga password komputer, kode akses atau data semacam itu ya, banyak sekali.
Ini termasuk kejahatan komputer yang menyalahgunakan peralatan. Kemudian selanjutnya ada namanya phishing. Ini biasanya kejahatan memanfaatkan kelemahan di sisi manusianya. Kemudian hijacking ini hampir sama dengan cracking ya. Kejahatan juga di internet. Kemudian apa saja alasan kenapa orang melakukan kejahatan di komputer? Biasanya orang ya salah satunya ya, ingin coba-coba atau berpetualangan atau sport ya, coba-coba keahliannya di bidang komputer, tetapi tidak terkontrol, akhirnya terjadi kejahatan. Kemudian yang kedua, alasan orang itu karena biasanya kecewa dengan suatu sistem komputer atau sistem di perusahaan, ya mencoba bagaimana menghancurkan lawannya dengan sistem komputer lawan tersebut, itu biasanya juga. Kemudian mencari perhatian ya, agar diperhatikan, maka dia lakukan kejahatan seperti hacking gitu ya. Kemudian ada alasan politik. Nah, ingin melihat lawan politik kelemahannya di mana, itu juga bisa menyadap ya. Kemudian yang mencari keuntungan, ada orang lain atau pihak lain yang menginginkan data, tetapi dia menggunakan seorang hacking untuk mencuri datanya, itu juga banyak ya alasannya. Kemudian faktor ekonomi, nah, ini juga salah satu yang sangat mempengaruhi kenapa orang melakukan kejahatan komputer. Kemudian ya, jenis keamanan untuk komputer. Yang pertama, kerahasiaan. Nah, itu terjamin ya, artinya data yang ada di perusahaan atau di sistem komputer itu terjamin. Seperti kalau untuk di dunia keuangan itu ada penjaminnya seperti OJS ya. Nah, itu salah satu bentuk keamanan di bidang komputer. Adanya password, adanya hak akses ya, itu juga termasuk keamanan. Kemudian integritas. Nah, sumber daya dari sistem ini hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang mempunyai hak atau adminnya saja, itu termasuk integritas ya. Kemudian ketersediaan. Nah, sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang ada hak aksesnya, itu juga termasuk jenis keamanan. Kemudian sistem pengamanan data, yang pertama ada namanya firewall. Firewall ini bawaan komputer masing-masing ada. Biasanya dia terfilter secara langsung aplikasi apa yang masuk ke jaringan kita kalau kita aktifkan firewallnya, kalau kita on kan. Kemudian ada namanya kriptografi, nah, termasuk juga jaringan komputer untuk menjaga kerahasiaan data. Nah, itu ya salah satu bentuk keamanannya. Kemudian ada SSI, Secure Socket Layer. Nah, ini adalah protokol di dalam jaringan komputer yang diandalkan untuk proses enkripsi dari data yang diperlukan di dalam jaringan. Nah, enkripsi ini sendiri berfungsi meningkatkan keamanan pengguna komputer atau jaringan komputer. Nah, kemudian keuntungan adanya enkripsi ini, kalau ada orang yang ingin masuk ke sistem yang tidak mempunyai hak akses, dia otomatis tidak bisa masuk, dia tidak punya wewenang untuk masuk. Nah, demikian saja materi kita tentang keamanan komputer, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.